Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Ferry Afatif dari kelas 3B Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas kembali tentang sistem akuntansi dan keuangan. Di materi yang terakhir, itu adalah sistem investasi yang berbasis reksadana. Oke, kita langsung aja. Investasi, kita harus mengenal investasi terlebih dahulu. Kita akan mengenal kembali investasi. Investasi merupakan sesuatu tindakan di waktu saat ini dengan harapan untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak di masa yang akan datang. Jadi, investasi itu jika kita lakukan sedini mungkin, maka hasilnya akan lebih baik. Semakin konsep investasi itu seperti kita menanam pohon, kita itu menanamnya itu dari benih dong, dari bibit. Nah, kita menanam dari bibit, lama-lama pohon itu akan tumbuh, akan muncul ranting, dahan, dan batang hingga akan memunculkan buah. Nah, investasi juga seperti itu. Investasi ini juga sedikit demi sedikit akan bertambah nilainya dan akan terus bertambah hingga menghasilkan hasil yang kita inginkan, teman-teman semua. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang saham yang resikonya sangat besar, tapi returnnya juga sangat besar. Itu adalah investasi yang lumayan sedikit riskan gitu teman-teman semua. Karena kan itu jika kalian memiliki level toleransi dengan resiko yang minim, kalian itu akan kesulitan untuk bermain di bagian saham ini teman-teman. Dan saham juga kan itu, kalau saham itu untuk penarikan dananya juga sedikit lebih lama dibandingkan yang lainnya. Nah, pada kali ini kita akan mencari investasi yang jangka pendek, teman-teman. Jadi investasi itu ada dibagi berdasarkan dengan jenisnya gitu teman-teman semua. Bagaimana jenisnya? Yang pertama itu investasi berdasarkan asetnya. Ini tuh dibagi menjadi dua jenis, yaitu aktiva real dan aktiva finansial. Aktiva real adalah aset yang disentuh dan yang dapat disentuh dan memiliki nilai intrinsik seperti emas, logam mulia, dan lain sebagainya. Sedangkan aset finansial ini adalah aset yang berbentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana. Nah, kita akan bahas di bagian finansial ini yang berbasis reksadana. Nah, berdasarkan waktunya juga dibagi menjadi tiga jenis, yaitu waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini adalah waktu yang kurang range itu kurang dari 1 tahun, dan investasi ini biasanya digunakan untuk tujuan seperti dana darurat, keperluan jangka pendek lain, dan keperluan jangka pendek lainnya. Nah, investasi juga itu ada yang investasi jangka menengah, teman-teman. Investasi ini itu biasanya memiliki jangka waktu dari 1 tahun hingga 5 tahun, teman-teman semua. Nah, investasi ini biasanya digunakan untuk tujuan jangka menengah seperti dana pendidikan dan juga dana pensiun. Sedangkan ada investasi juga yang namanya jangka panjang. Nah, investasi yang memiliki jangka panjang ini adalah yang memiliki kadar waktunya lebih dari 5 tahun, teman-teman semua. Jadi ini itu biasanya digunakan untuk tujuan jangka panjang seperti dana pensiun dan kebebasan finansial untuk investasi jangka panjang. Kan investasi jangka panjang itu contohnya seperti saham. Nah, kalau investasi jangka pendek ini yang akan kita bahas itu adalah tentang reksadananya teman-teman semuanya. Dan ada juga berdasarkan resikonya nih. Dan resiko dibagi menjadi dua, yaitu bersifat investasi beresiko dan tidak beresiko. Nah, yang beresiko ini seperti tadi, contohnya itu saham, ini memiliki potensi resiko yang tinggi, tetapi juga memiliki potensi keuntungan yang tinggi juga. Investasi ini biasanya sebagai dibagi investor yang memiliki rasa toleransi resiko yang tinggi. Jadi mereka yang berani menerima resiko yang tinggi itu cocok sekali untuk berinvestasi di bagian ini. Sedangkan yang tidak memiliki resiko toleransi yang tinggi, yang tinggi. Nah, jadi
mereka itu lebih ke investasi yang selanjutnya nih, yang bersifat tidak beresiko. Contohnya adalah reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Kita langsung aja ke bagian tempat untuk salah satu platform untuk melakukan investasi reksadana ini, teman-teman semuanya. Nama aplikasinya atau platformnya itu ialah ini, platform Tokopedia yang sering saya gunakan untuk melakukan investasi jangka pendek ini. Atau, nah, di sini itu kita bisa melakukan banyak hal di Tokopedia ini, karena Tokopedia ini juga menurut saya adalah suatu e-commerce yang memiliki banyak fitur dan juga lumayan komplit. Dari UI-nya juga lumayan enak untuk digunakan untuk pengguna pemula, jadi mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipelajari. Nah, sini tuh kalian tinggal login ke Tokopedia dan tinggal masuk. Nih, saya sudah login dan sudah ada akunnya. Sini. Nah, tadi di sini juga banyak kan. Tokopedia juga ada suatu perusahaan yang bekerja sama dengan banyak brand dan banyak ini pertama. Nah, kita tinggal masuk aja ke Tokopedia, masuk sini, dan di halaman utama kita tinggal memilih di bagian sini nih yang ada ini. Kalau versi device komputer atau Windows itu seperti ini ya, teman-teman. Tinggal klik yang sebelah kanan, kita cari yang keuangan. Nah, kalau di HP juga ada, nanti akan muncul biasanya di bagian keuangan, itu tinggal kalian isiin aja di bagian keuangan, tinggal pencet, yes. Nah, bagian keuangan ini kalian bisa memilih banyak sekali investasi keuangan yang direkomendasikan. Nih, ada juga produk yang rekomendasi seperti GoPay Later, Tokopedia, GoPay Later, Tokopedia Card, GoPay Pinjam, juga ada GoPay Gift Card, Mobang, dan lain sebagainya. Dan di bagian investasi juga ada banyak sekali, ada dua. Ada emas dan reksadana. Kita akan membahas yang bagian reksadana ini. Dan di proteksi juga ada asuransi dan lain sebagainya. Dan untuk lainnya juga ada modal toko. Jika kalian membutuhkan modal untuk membuat toko, kalian bisa ambil di situ. Kita sekarang masuk ke reksadananya. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa transaksi di Tokopedia ini. Dan total transaksinya itu adalah segini. Baru sedikit ya teman-teman. Karena saya juga kurang aktif dan bermain melakukan investasi ini. Nah, di sini juga ada kategori reksadananya seperti pasar uang, nih resiko moderat atau berapa tetap. Di sini juga bisa melakukan saham ya teman. Karena saham ini, tapi ini masih ongoing untuk saham di Tokopedia, belum ada. Tuh, sahamnya masih akan segera hadir, jadi belum ada. Baru ada yang resiko rendah dan resiko menengah itu, atau yang memiliki tanda tetap di sini. Nah, yang ini itu biasanya itu ada di bagian nih reksadana, kayak dana kas, pasar uang dan lain sebagainya. Ini yang biasanya ada di ini pasar uangnya yang di resiko rendah. Dan kalau di bagian ini pendapatan tetap ini juga ada seperti mes ini lebih ke obligasi teman-teman semuanya. Ini kalau untuk yang jangka menengah tadi itu obligasi dan jangka rendah itu adalah ini pasar uang. Itu. Jadi kalian juga kalau kalian mau beli, kalian tinggal top up aja di sini, top up dulu dananya di akun Tokopedia kalian, di top up akun Tokopedia ataupun akun ini juga bisa, akun GoPay. Nah, kalian juga tinggal melakukan pembelian, beli, dan kalian tinggal pilih nih apa yang kalian lakukan transaksinya. Misal kalian mau beli di bagian nih bahannya ini, tinggal beli. Nah, sebelum kalian beli, kalian juga bisa ngelihat ini status keuangannya itu mereka sedang naik atau sedang turun, teman-teman. Kayak ini kan bisa kelihatan. Ini dari bulan ini naik nih. Ini turun lagi di November tanggal 21. Naik lagi lama-lama naik dan sekarang mulai turun.
karena kan sekarang ada siklusnya yang di akhir tahun gitu teman-teman semua. Jadi banyak investor yang menarik dananya untuk kebutuhan akhir tahun. Di saat saat ini sebenarnya ada saat yang paling cocok untuk kalian mulai berinvestasi kembali. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa portfolio yang belum terlalu banyak ke teman-teman semuanya. Ini saya melakukannya dari awal semester 2 sudah melakukan ini. Ini juga nih saya dana kas baru sedikit sih pengembangannya, tidak terlalu banyak. Dan yang terlihat di sini tuh paling besar itu menurut saya itu ada di bagian ini. Dan di bagian obligasi ini keuntungannya lumayan besar, tapi sekarang untuk menurun ya di obligasi. Tapi di pasar uang ini tetap stabil, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ini tetap stabil dua ini. Tapi yang ini tuh terjadi kenaikan dan penurunan nilai sahamnya. Jadi seperti itu untuk pembeliannya, tinggal kalian cek. Kalau kalian mau beli jangan lupa kalian cek, dan kalian lihat juga ininya apakah mereka nilainya sangat akan naik terus ataupun akan stabil dan bahkan turun. Nah, ini kan mulai turun ya, teman-teman semua. Nah, jadi ini lumayan turun dari waktu ke waktunya, bulan terakhir. Tapi dari 1 tahun yang lalu itu lumayan naik nih, naik 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 naik. Tapi di November tahun ini itu mereka turun banget, turun drastis di November tahun ini, tapi sekarang sudah mulai naik kembali di akhir Desember, di awal Desember ini udah mulai naik kembali. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman semuanya. Dan untuk transaksi di Tokopedia ini juga kalau kalian mau transaksi, kalian itu harus menunggu saldonya itu sekitar baru masuk ke akun ini sekitar 3 hari. Dan kalau untuk itunya juga sekitar kenaikannya sekitar 3 sampai 4 hari sampai 1 minggu sih paling lama untuk kenaikannya. Jadi tidak terlalu lama, jika saham kan lumayan lama untuk kenaikannya bisa sampai berminggu-minggu. Kalau ini lumayan cepat. Tapi kalian harus diingat waktu itu dihitungnya itu mulai dari waktu jam operasional ya teman-teman. Kalau kalian belinya Sabtu Minggu, maka akan dihitungnya dari hari Senin, baru dihitung waktu untuk transaksi kalian gitu teman-teman. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.